earning gitu ya. Di sini sorry ya, Bapak tadi belum isi ini. Lupa. Bentar. Oke, belum. Lanjut. Ini Bapak lupa belum evaluasi. Kalau memang tadi ya ngajar jam 1 sampai 1:04 makan sholat jadi butuh waktu gitu ya. Selanjutnya kita sampai jam 4-an lah ya. Recasting ya disebut juga normalisasi gitu, disebut juga normalisasi atau penyajian kembali earning gitu ya. Nah, recasting dari normalisasi merupakan suatu proses ya, menyesuaikan ya, atau menyusun ulang laporan keuangan. Jadi dia tindakan mengubah atau merilis kembali. Ya, misalnya laporan rugi gitu ya. Kalau dirilis kembali dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Ini bukan restatement ya, bukan penyajian kembali kayak misalnya Garuda kemarin dari untung jadi rugi, enggak, bukan. Ini dilakukan oleh stakeholder ya gitu ya. Jadi hubungan recasting ini sama analisis akuntansi, kita kan tahu nih, analisis akuntansi itu dilakukan karena ada beberapa faktor ya. Misal adanya standar akuntansi yang bias ya, diselenggarakan oleh manajemen gitu ya. Jadi, terdapat prinsip-prinsip yang menyebabkan laporan keuangan itu tidak mencerminkan realitas ekonominya akibat adanya standar akuntansi. Sehingga kita nggak bisa tahu keadaan sebenarnya. Misal nih ya, contoh prinsip historical cost. Gitu ya. Historical cost. Itu kadang menyebabkan nilai aktiva atau nilai aset itu tidak mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan sebenarnya nilai sebenarnya. Atau mungkin kalau benturan antara karakteristik kualitatif ya, laporan keuangan, misal antara konsep reliabilitas dan relevansi. Kan kalau reliabilitas kan dapat di validasi ya intinya. Kan kalau historical kan sekarang ada itu ya. Misal kita beli aset nih waktu kalian tahu pertama kali masuk stan itu kan 2019 ya. Beli aset nih buat toko, atau buat kosan, harganya 2 miliar gitu ya. Kalau historical cost-nya kan udah jelas kan ini 2 miliar nih ya. Tapi dibandingkan dengan faktor relevansi jadi nggak relevan. Kalau dulu mungkin harga itu termasuk murah lah ya, atau sesuai NGUP lah, atau bukan sesuai harga pasar lah, market value gitu ya. Kalau dibandingkan dengan sekarang relevansinya, wah ini harganya terlalu mahal nih, harusnya dilakukan impairment gitu kan, turunkan nilainya. Tapi kalau pas misal dia menilai terlalu murah misalnya, ya dilakukanlah revaluasi gitu ya, naik. Nah, oke.
Maka kita lakukan analisis akuntansi gitu ya. Adanya standar akuntansi, adanya kurang konsep karakteristik, adanya estimasi yang kurang tepat dari manajemen gitu ya. Kemudian yang pasti adanya earning management gitu ya. Karena kan praktek penyusunan laporan keuangan ini tujuan dari manajemen pasti menunjukkan kinerja gitu ya, menunjukkan kinerja. Energi earning management ini ya merupakan tindakan yang kalau dibolehkan karena sesuai standar gitu ya. Juga ada juga tindakan yang dilarang gitu ya. Karena kemarin kan banyak terjadinya kasus-kasus yang berkaitan dengan kajian laporan keuangan gitu ya. Nah, karena adanya kelemahan tadi ya, faktor-faktor standar akuntansi, kemudian ketidaktepatan manajemen, adanya konsep benturan karakteristik kualitas laporan keuangan, adanya earning management. Makanya stakeholder itu melakukan penyesuaian gitu ya, penyesuaian angka laporan keuangan. Kemudian dia menyusun ulang nih laporan keuangan. Nah, itulah yang disebut dengan recasting gitu ya. Jadi, sebelum melakukan analisis rasio atau analisis keuangan pada laporan keuangan itu dilakukanlah recasting. Recasting. Nah, di sini proses untuk menyesuaikan atau menyusun ulang laporan keuangan. Nah, tujuannya apa? Ini tujuannya, fokusnya apa? So, the impact of discontinued business or to separate out earning related event that are into non-recurring. Jadi, dia tujuannya itu untuk apa ya? Untuk menunjukkan dampak dari bisnis yang mungkin misal dihentikan atau memisahkan peristiwa terkait pendapatan yang dianggap tidak berulang atau tidak mewakili pendapatan bisnis normal gitu ya. Makanya kadang ketika recasting itu dia akan lihat nih sebenarnya core bisnisnya apa sih gitu. Core bisnisnya apa? Kalau core bisnisnya kalau core bisnisnya itu nah itu enggak akan dihapuskan ya dari pendapat. Jadi ketika dia ingin melakukan investasi di situ, sebenarnya dia bisnisnya apa sih? Apakah dia bisnis utama atau bisnis sampingan? Nah itu bisa dimasukkan atau tidak dimasukkan tergantung ini ya, tergantung tergantung dari apa itu istilahnya? Tergantung dari analisnya. Jadi analisis laporan keuangan ini berarti subjektivitasnya tinggi. Iya benar, analisis laporan keuangan itu subjektivitasnya tinggi. Sepemahaman Bapak, memang ada itu sertifikat analisis laporan keuangan, tapi balik lagi tidak ada teori yang tepat atau yang dia itu terus-menerus analisis laporan keuangan yang mana yang bagus gitu ya. Jadi, dalam dunia investasi ada banyak dikenal aliran fundamentalis, teknikal gitu ya, bahkan bandarmologi gitu ya. Itu sama, subjektivitas itu intinya sama sih, semua cari untung ya, cari cuan gitu ya. Cuma untuk menilai layak nggak layak itu biasa juga tidak terlalu kecil, cuma ya ada dasarnya kenapa kok ini dianggap pendapatan ini misal kalau kecil atau kita layak mau investasi atau kita mau layak beri kredit atau enggak itu dilakukannya analisis ini ya, laporan keuangannya. Jadi analisis yang dilakukan itu sifatnya
subjektivitasnya tinggi gitu ya. Nah, di sini kan tadi tujuannya tadi ya, apakah peristiwa tadi berkaitan dengan kegiatan atau enggak. Jadi dia ingin menyajikan kinerja itu yang lebih realistis. Kinerja itu lebih realistis. Jadi bisa saja KF gitu ya. Atau kemarin apa yang menang ya? Ada perusahaan atau INAF ya, perusahaan farmasi, tapi dia untungnya sebenarnya bukan dari dia jualan obat, tapi dari transportasi pengiriman obat vaksin. Nah, itu dia dapat proyek vaksin, dia akhirnya lonjak gitu ya. Nah, kalau besok udah nggak ada vaksin-vaksinan, dia nggak ada transportasi, udah dong. Habis, ya habis. Nah, kayak gitu. Lagi-lagi, jadi kita nggak cuma lihat konsep standar akuntansinya gitu ya, tapi pendekatannya juga melihat kondisi ekonomi yang nyata. Jadi kinerja itu bisa tergambarkan lebih realistis. Gitu ya. Nah, analis ya fokus pada perkiraan akuntansi dan metodenya yang digunakan untuk mengukur tadi risiko dan tadi kunci faktor ya, kesuksesan faktor kunci di perusahaan. Nah, distorsi ini namanya recasting itu terjadi karena adanya distorsi ya. Perbedaan informasi kan kemarin Bapak jelasin itu. Ada agency problem. Nah, teorinya teori agency. Agency problem antara agen dan prinsipal. Otomatis yang menguasai itu manajemen. Ya, menguasai informasi paling besar manajemen. Dan manajemen pasti akan melakukan earning management. Menunjukkan kinerjanya. Nah, keterbatasan kita itu kan cuma dapat dari laporan keuangan kan gitu ya. Padahal distorsi itu banyak macamnya ya. Distorsi informasi, distorsi akuntansi, di akuntansi juga ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, itu ya. Itu macam-macam ya distorsi itu. Jadi makanya dilakukan recasting. Nah, recasting sendiri disebabkan tadi kan karena kita akan melakukan analisis akuntansi. Laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi negara. Lalu kita evaluasi kinerja yang persisten ya perusahaan. Karena data yang ada tidak dapat diandalkan untuk melakukan forecasting. Sebagai contoh gini, perusahaan UMKM kan, perusahaan UMKM itu ketika dia melakukan kredit pinjaman itu pasti analis bank itu akan melakukan recasting. Terlebih banyak terdapatnya perbedaan nomenklatur atau terminologi, klasifikasi, format penyajian laporan keuangan perusahaan. Nah, itu makanya dilakukan recasting tadi. Nah, di sini recasting ya. Recasting financial statement into a template that use standard terminology and klasifikasi. Kayak gitu di balance sheet gitu ya. Harus di recast dengan standar line item description and klasifikasi. Nah, ini di bukunya Hill ini, Hill Palepo Hill ini ya. Ini sudah di statement ya, di standaris. Nah, jadi kalau judulnya revenue ini, revenue apalah itu ya, masuk sales itu. Cost ini masuk cost of sale lah, kayak gitu di recasting. Nah, ini adanya aset distorsi ini ada aset distorsi, liabilitas distorsi, equity distorsi. Oke. Nah, kita tahunya adanya distorsi itu kan tadi sumbernya gimana kan pasti kita melakukan recasting gitu ya.
Recasting itu kita bisa lakukan sumbernya dari apa? Laporan keuangan. Kemudian opini audit, semisal dia tidak WTP, gitu ya. Kemudian public exposure. Kemudian website perusahaan atau informasi manajemen dalam laporan tahunan. Itu ya sumber-sumber yang apa ya? Yang terpublish gitu ya, terpublish. Padahal kan kasus-kasus laporan keuangan. Sebagai contoh apa ya? Indonesia, inilah ya. Asabri Jiwasraya itu kan dari mulai zaman Pak SBY sampai Jokowi katanya itu rugi untung nggak jelas itu ya. Itu kan kita gimana melakukan recasting kalau sumber recasting itu ya data laporan keuangan. Ya data laporan keuangan ya nggak cuma tahunan tapi harus lebih dari 1 tahun. Ya beberapa teori bilangnya 5 tahun ya. Tapi kalau nggak ada 5 tahun berarti 3 tahun paling nggak. Jadi ada komparasinya lah. Kita menghitung suatu suatu normalisasi sebuah akun sebuah perusahaan. Dan untuk melakukan recasting biasanya kita juga mengkomparasikan dengan perusahaan sejenis gitu ya. Nah, kayak kemarin Bapak bilang di bursa itu sudah menyajikan namanya XBRL gitu ya, XBRL. XBRL ini dikembangkan tahun 2012, tapi baru dipakai tahun 2015, mulai 2015. Kesini mungkin kalau sekarang apakah sudah semua laporan keuangan disajikan dalam XBRL? Harusnya sih sudah ya. Jadi ketika kita membandingkan atau mengkomparasi berbagai sektor udah sama, XBRL-nya ada, jadi nggak ada yang berbeda. Nah itu. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah sama, formatnya sama, nomenklaturnya sama, ya pasti memudahkan dilakukan analisis akuntansi. Oh ini udah sama, kita bisa komparasi. Oh ini sama, oh berarti kita bisa melakukan lanjut ke analisis keuangan. Nah, ini. Nah sumber recasting itu kita bisa melakukan recasting dari situ. Data beberapa tahun terakhir, TALK, opini audit, nah itu data-data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Atau informasi lainnya ya, website, kan kadang perusahaan itu melakukan LPS atau public exposure ya, public exposure suatu kegiatan aktivitas ya, aktivitas perusahaan itu ya. Karena memang recasting itu ya karena kita mau melakukan analisis akuntansi, dalam analisis akuntansi pasti ada distorsi gitu ya. Makanya kita perlu melakukan penyesuaian. Kalau cuma penyesuaian doang tanpa dilakukan recasting, ya gimana? Istilahnya kayak laporan keuangan versi kita. Tujuannya ngapain sih kita melakukan cari laba rugi, ya udah kita laba ruginya. Itu memang itu ya penyebab kenapa kok kita melakukan recasting. Oke, kan kalau kemarin kan sumber dari distorsi. Kalau tadi kan distorsinya recasting kan ada di sini nih sumbernya kalau kita lihat, nah ini udah cakep nih, udah dibikin bagian paketnya ya. Distorsi itu ada aset distorsi di sini ya, ada liability distorsi, ada equity distorsi gitu ya. Jadi ada 3 disinformasi gitu ya.
mengenai aset liability dan equity. Ini berarti balance sheet doang nih Pak. Ya kalau dibilang balance sheet doang iya gitu ya, ini balance sheet doang. PS gitu ya. Nah, padahal kalau di analisis akuntansi kan sumber distorsi itu kan bisa karena standar akuntansi gitu ya. Karena apa kemarin estimasi error dari manajemen, karena konsep reliability dan relevansi gitu ya, adanya earning management. Nah, salah satunya ya memang itu distorsi tadi ya, distorsi di bidang apa neraca ya, aset ya, gitu ya. Oke, kita lihat Pak, kok selalu bilang earning management ini sih apa jadi sebuah distorsi yang paling utama. Ya, sebenarnya kan aktual ini konsepsi aktual kan di manajemen tuh pengennya meningkatkan pendapatan, pasti akan melakukan penyusunan secara aktual untuk meningkatkan laba yang dilakukan, increasing income. Atau manajer pengen mencatat penghapusan yang besar di satu periode, menghilangkan beban pada periode lain. Bahkan ada istilahnya apa, menunda beban. Ya, kalau ini. Atau mungkin melakukan income smoothing ya. Yang mau menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi kualitas. Jadi, wah ini jangan tinggi-tinggi dong. Nanti dikiranya kita apa gitu ya. Nah, ini jangan terlalu rendah. Lakukan smoothing gitu ya. Karena memang earning management ini ada hubungannya dengan motivasi si manajemen. Entah itu insentif atau apa, harga saham ingin naik atau ingin menyesuaikan dengan pajak gitu atau subsidi pemerintah atau tujuan politis lainnya ya. Atau mungkin ya ingin atau tujuan-tujuan yang lain lah ya, kayak memberikan image yang bagus gitu ya, macam-macam lah ya. Nah, itu memang banyak orang melakukan earning management gitu ya. Oke. Nah, di sini ini tadi apa namanya? Akun-akunnya ya. Nah, kalau di sini disebutkan di Palebu ini. Di Palebu ini disebutkan. Nah, Corporate Standards Financial Analyst classified each line item that from financial statement using the appropriate font name from the above template. Jadi ya pakai tadi template yang di atas itu ya. Artinya tadi lakukan accounting distorsi, accounting adjustment. Nah, ini ada aset distorsi. Kalau di sini aset distorsi. Ya. Distorsi umumnya muncul dari ambiguitas ya. Ambiguitas ini macam-macam ya. Kalau di kita itu atau yang dicontoh itu kayak aset ada hubungan dengan historical cost ya. Nah, di historical cost atau ini aset-aset itu kalau kita mau sebenarnya perusahaan ini layak nggak sih punya nilai segitu? Kayak kemarin tuh ya. Naiknya batu bara itu tidak bikin kita untung. Benar. Cuma dalam satu waktu dia melakukan buyback gitu. Buyback. Nah, ini buyback apa ini? Ini dividen masuk di pemegang saham atau mungkin ya kalau ingin kita naikkan harga saham itu porsi itu lebih sedikit ya. Cuma memang pokoknya lebih sedikit lah ya. Kan aturannya kan di atas 7,5% ya. 7,5% itu pajaknya sama lah ya. Jadi percuma 15-20 ya, 7,5 turun. Lagi kayak kemarin bisnis batu bara, Adaro mau beli saham
buyback. Tapi dia ngomong nggak untung juga kok. Ya nggak untung itu bisa karena kontrak. Cuman kontrak itu kan balik lagi, kontrak itu sesuai produksinya. Jadi kalau ketika waktu itu produksinya berlebih, ya pastinya ini buat yang lain kan gitu. Nah, ini kayak gitu kita harus ya tadi menyesuaikan dengan kinerja sebenarnya, kondisi keuangan. Nah, di beberapa ya mengenai mengenai distorsi aset ya, selain itu ya, itu kalau di neraca kan kita melakukan penilaian kembali ya, pasti misal ekuitasnya akan berdampak ya, apabila misal laba ditahan juga berubah kayak gitu. Itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi di recasting itu kan dilakukan misal penilaian kembali item dalam neraca ya, dalam laba rugi dan laporan arus kas. Itu kan pasti akan recasting itu akan mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan menurut si analis itu lebih mencerminkan kondisi ekonomi. Makanya dia ingin menghilangkan komponen laporan keuangan yang sifatnya tadi fluktuatif atau kondisional. Dengan mengetahui kondisi perusahaan ya, sebenarnya dari di luar faktor-faktor mempengaruhi. Nah ini pasti nanti kalau berkaitan dengan laba rugi ya pasti akan mempengaruhi laba. Kalau berkaitan dengan penilaian neraca ya pasti akan mempengaruhi kinerja periode tersebut. Laba ditahan itu ya. Kayak misal kas itu ya, kas. Kan aset ada kas-kasnya ya, kalau kas itu milik kita, kalau kas itu kas titipan atau kas pihak lain, kalau di pemerintah itu kan apa transaksi transitoris gitu ya. Kas pihak ketiga atau kas aktifan lain-lain nih, kas yang dibatasi penggunanya itu harus dieliminasi gitu ya, disingkirkan dulu. Atau mungkin yang berkaitan pada distorsi aset akibat piutang. Misal kita ingin menghapuskan piutang-piutang yang bermasalah ini. Tapi kita terus semua nih hartanya banyak ini. Tapi piutang semua gitu ya. Belum di red down gitu ya. Jadi belum di red off, belum di red down atau yang bisa ditagihkan terus gitu ya. Nah, terus atau mungkin adanya piutang akibat hubungan istimewa gitu ya. Ini kadang sering terjadi. Jadi apakah ini suatu rekayasa atau enggak gitu ya, harus disesuaikan. Atau mungkin distorsi aset akibat persediaan kayak kemarin kan. Yang paling ya pertanyaan Pak, yang paling utama itu distorsinya distorsi apa sih Pak? Asetkah atau apa namanya? Liabilitaskah atau apa? Ya balik lagi tergantung jenis sektor perusahaannya ya. Apakah dia manufaktur atau bukan? Misal kalau manufaktur kan otomatis distorsinya banyak di persediaan. Kayak sekarang nih, contohnya kemarin lah ya, masker ya, masker orang berproduksi masker scuba gitu ya. Ternyata secara teknologi scuba tuh nggak bisa menahan virus gitu ya. Nah, kan orang udah terlanjur beli tergantung akhirnya usang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus melakukan recasting ketersediaan gitu ya. Di recasting gitu ya. Kalau di sini memang kalau Bapak lihat ya, aset distorsi itu macam-macam ya, cuma istilahnya ke list aset gitu ya. Aset yang disewa gunakan. Nah, ini bisa juga nih. Fair value of asset fall below their value. Nah, teknologi impact ya kayak tadi
Kalau misal aset tetap tapi berhubungan dengan teknologi. Misal kita laptop sekarang sama nanti kan mungkin beda nilainya, atau kalau di persediaan kayak tadi ya, misal persediaan kita memang sudah nggak nggak pas apa gunanya itu jadi rawan juga itu. Kapan kita bisa memberikan memberikan diskon gitu ya. Sini. Ini cerita ini ya, cerita di kampus ini. Kampus itu beberapa kali beli laptop ya, beli laptop yang sama tapi teknologinya jadul. Alasannya itu barang yang lebih banyak tersedia. Padahal kalau di aset itu atau yang berhubungan dengan teknologi itu usahakan itu nilainya depresiasinya gitu ya. Makanya perusahaan-perusahaan itu ya harus bisa harus bisa menjual secepatnya. Sebagai analis dia harus bisa menilai berdasarkan keadaan ekonomi, relevansi, apakah ini relevan nggak sih? Nah, itu. Di sini kalau dibilang di sini hence market for many operating asset are liquid and incomplete ya. Kadang nggak liquid dan nggak komplit kayak sekarang lah kondisi pandemi gitu ya. Kadang dilakukan penurunan impairment loss. Gitu ya. Nah, distorsi itu yang timbul ya, berarti ambiguitas gitu ya. Kayak menunda penghapusan aset gitu ya. Ketika kita berharap benefit menurun gitu ya, inventory and receivable version item. Nah, itu. Jadi memang dalam aset kan kalau di sini itu muncul distorsinya itu overstate atau understate gitu ya. Overstate atau understate. Nah, ini ya. Nah, mana ya? Overstate dan understate di sini. Oh, ini underestimate dan overstate ya. Overstate atau understate. Nah, kalau aset may be misstated, jadi bagaimana aset itu salah diungkapkan gitu ya. Apakah lebih diungkapkan atau di bawah diungkapkan. Kalau lebih pasti akan meningkatkan aset bersih, ekuitas, ya kan, keuntungan. Nah, dengan cara apa? Tadi menunda penghapusan aset ya. Ketika apa? Keuntungan yang diharapkan menurun. Nah, gitu kan. Tunda dulu deh. Atau underestimate provisi ya kan. Jadi provisi misal utang yang apa ya? Yang buruk ya. Kemudian tadi underestimate ada depresiasi atau overestimate useful life. Jadi ini masih bisa dipakai terus nih lebih, padahal sebenarnya ya udah cepat rusak gitu ya. Kayak yang sekarang ini apa Pak yang paling cepat rusak? Sensor. Kalau tahu di mana? Di kampus itu kan sensornya pakai apa tuh? Akhirnya pakai gini-gini tuh. Kita aja sampai setahun udah nggak dipakai. Padahal pengadaannya mahal ya. Bapak juga ada, ini apa sih? Dan cukup ngadain doang atau gimana gitu ya? Atau asrama mana itu kan nggak dipakai juga ya, karena katanya mau roboh ya. Padahal bangunan baru.
lebih lama gedung ABC udah mau di ya ini sektor teknologi, sektor pengadaan yang kalau lihat recasting tadi ya. Jadi aset overstate-nya gimana kalau understate ini ya. Nah, ini understating aset can reduce aset, ekuitas atau laba dan akan mengebus meningkatkan POE. Return on equity ya. Kelebihan aset yang dihapus, kelebihan provisi, kelebihan depresiasi, atau tidak mencatat aset yang intangible gitu ya. Nah, balik lagi nih berkaitan dengan aset itu ya. Tadi aku udah jelaskan kas, persediaan, kemudian apa namanya? Misal kalau diaktifkan tetap tadi apa? Kita melakukan revaluasi atau impairment gitu ya. Kan sekarang kan perusahaan mau melakukan revaluasi kenapa? Lah kan dia sebenarnya nggak nambah apa-apa, orang dikira untung Pak. Kena pajak final 10%. Yang penting biasa aja gitu ya. Karena kadang dalam rangka analisis itu kita boleh tidak memperhitungkan aspek pajak. Karena itu kan buat kita sendiri. Wah ini sekian. Kalau misal revaluasi ya. Tapi kalau impairment ya, kalau kita melakukan penurunan pasti akan mempengaruhi laba tahun berjalan. Oh pasti ini labanya nggak segini, lebih turun. Nah itu. Atau mungkin kalau di aktifan yang lain apa? Goodwill gitu ya. Kalau goodwill-nya nggak punya nilai ekonomis di masa depan, ya hapus saja. Impairment jika tidak terbukti memberikan manfaat ekonomis di masa mendatang. Karena apa? Pasti akan mempengaruhi ekuitas perusahaan. Gitu ya. Atau mungkin kalau di apa lagi ya? Distorsi di sini karena utang, itu utang. Di sini itu liabilitas mana? Liabilitas. Nah, liabilities misted. Nah, ini nih. Record unnamed revenue as revenue. Atau remove account receivable from balance sheet when they have been sold win reserve loss, gitu ya. Atau bisa restructure atau pension liabilities understate. Di case yang lain ya, utang di recast karena
dia tidak disajikan off balance sheet gitu ya. Misal transaksi operating leasing gitu ya, memunculkan potensi off balance sheet. Jadi kalau transaksi gitu ya, operasi leasing gitu ya. Kemudian nilai kontrak leasing dihitung present value-nya ya, hingga nilai aktiva dan utangnya dapat. Nah, analisis apakah ada potensi utang rekanan yang tidak dicatat ini ya kita harus menilai ini secara COGS gitu ya. Jadi kita bisa dengan tadi pengeluaran cash flow dari operasi gitu ya. Nah, kalau di laba rugi itu kan kita melihat recastingnya ya, mereview pengakuan pendapatannya. Apakah sudah diperoleh dan telah direalisasikan ini apa konsep akrual gitu ya. Ataukah ada pergeseran pendapatan atau ada pendapatan khusus yang hanya diterima periode itu ya, atau misal ada reklasifikasi pendapatan. Nah, itu kita harus melakukan apa namanya recasting. Begitu juga terhadap beban gitu ya. Metode amortisasi pendapatan bagaimana, kapitalisasi bebannya bagaimana, kita melakukan klasifikasi bebannya bagaimana gitu ya. Masuk beban penyusutan ya. Tadi juga kita perlu melakukan recasting gitu ya, recasting. Di sini kalau tadi utang, terus ini utang ya, terus ada ekuitas ya, udah ekuitas, aset, liabilitas, ekuitas ya, distorsi in asset and liability can distort equity pasti. Efeknya hibrid sekuritas, konversi buku. Nah itu dia, berkaitan dengan recasting. Kejadian overstate tadi sudah di apa namanya diklasterkan. Nah, di mana accelerate revenue recognition pengakuan penerimaan. Oke, ini understate asset. Nah, dari analis ya, analis itu melakukan recasting ya terhadap 3 komponen tadi ya, neraca, arus kas gitu ya, sama laba rugi ya, income statement gitu ya. Sehingga ketika outcome decision ya, apa enggak, kalau kita invest atau enggak sih kan itu ya, kita lakukan invest atau enggak. Oke, sorry ya, bentar ya, apa ya.
Ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait yang distorsi aset itu, saya masih kurang paham, Pak, konsepnya gimana. Apa bisa diberikan contoh gitu, Pak? Tadi kan Bapak sudah kasih contoh itu. Misal tadi ya, kalau di distorsi aset, misal bagaimana suatu perusahaan A dan B dia menilai sebuah penyusutan sebuah aset tetap gitu ya. Atau ini produk yang sama, apakah lifetime-nya dia lebih lama atau enggak, ya, kayak gitu. Kata kuncinya kan sumber casting tadi kan salah satunya laporan CLK. Ini kalau CLK-nya kebijakannya enggak lengkap lah, kita jadi bertanya, ini gimana kamu misal kalau terkait berapa metodenya apa gitu ya, nilai umur asetnya bagaimana kan, kalau misal apa namanya ya kayak tadi persediaan kapan dia ada gitu ya. Nah ini munculnya kapan, ya, kita lihat di transaksinya ya, kalau mungkin bisa dilihat di buku besarnya ya, berapa transaksi masuknya gitu ya. Atau di apa ya, transaksi persediaan gitu ya. Nah itu tuh contoh-contohnya macam-macam sih, apa kalau berkaitan dengan neraca misal gitu ya, atau di penundaan apa ya, penundaan penghapusan aset-aset itu udah nggak layak nih dipakai, tetapi ditunda, atau penghapusan tadi ya, apa piutang misal gitu ya, kita udah nggak bisa ditagih-tagih ya, gitu. Macam-macam sih distorsi. Atau kalau terkait pendapatan, ini pendapatan dari jualan dia atau laba rupiah, atau bukan nih dari operasional atau non operasional, malah yang banyak. Nah, kayak gitu ya, hampir semua item akun di laporan keuangan gitu ya, kayak tadi yang tiga tadi, arus kas, neraca, income statement, itu berpeluang terjadinya distorsi bukan ya, tidak hanya distorsi akuntansi, tapi distorsi dalam penyajian tadi, recasting tadi ya. Distorsinya kebanyakan ya di situ. Kalau nggak aset, liabilitas, gitu ya, ekuitas. Gitu. Itu tadi. Itu ya. Jadi kalau contohnya di sini dikasih contoh, malah di sini itu macam-macam. Di sini ada rilisnya, terus aset depresiasi, ekuitas depresiasi ini ya. Ini misal bagaimana perusahaan apa, REC dan industri average ini. REC ini bagaimana dia kita melakukan apa, recasting, apakah terjadi apa ya, terjadi perbedaan rate depresiasi atau depresiasi, ada enggak, kayak gitu. Kayak yang di sini ada nih kan, di slide ini ya. Ini contoh-contohnya aja ya. Nah, nih kita bisa melihat dia tidak sesuai atau kurang sesuai, itu lihat dari industrinya. Kayak kemarin Bapak bilang
di tengah ekonomi ini pada untung lah. Kenapa kok dia rugi sendiri gitu ya? Kenapa kok dia rugi sendiri? Ini ada apa? Nah, kayak gitu. Nah itu kita harus tanya-tanya. Ini yang lain untung dia rugi atau dia yang lain untung cuma untungnya sedikit. Nah ini ya harus melihat juga benar nggak sih dia apa namanya untungnya sedikit gitu ya. Ini faktor apa yang bikin sebuah perusahaan itu dia untungnya sedikit. Nah, gitu itu perlu di dalam. Di sini contohnya kan dia fix ya ini depreciate rate-nya, kemudian fixed asset cost-nya berapa, perbedaannya berapa nih dibandingkan dengan industri jenis gitu ya. Kita lihat nih. Pas rate depresiasinya 4,72, ini nggak ada disampaikan lagi nih. Yang dilaporkan ini 540 adjust sama dia. Apakah ini understate atau overstate? Ya, gitu ya. Contohnya di apa ya? Di buku ini berkaitan dengan penyajian aset tetap dan penyusutannya. Tapi sebenarnya banyak maksudnya ya. Nggak cuma aset tetap sama penyusutannya kan. Kayak tadi Bapak jelaskan ada yang berkaitan dengan apa namanya kalau di pendapatan tadi pengakuan pendapatan gitu ya. Atau mungkin ada reklasifikasi pendapatan. Oh, ini pendapatannya bukan pendapatan operasional nih harusnya nih. Nah, gitu kan. Nah, itu apa ya? Subjektivitas dan ini ya dan pengetahuan si analis apakah pendapatan ini layak sebagai pendapatan dari penjualan gitu ya. Penjualan operasional ya maksudnya gitu ya. Atau mungkin kayak tadi utang piutang itu dengan pihak terafiliasi. Nah, harus lihat Pak, berarti kan harus lengkap dong Pak. Harus lengkap dong informasinya. Nah ini nih, sebagai contoh nih ya, yang nggak lengkap ya. Kan yang menyelenggarakan yang mengerjakan kasus Nissan itu ya. Indonesia ini kan ada NMI ya, Nissan Motor Indonesia. Sekarang udah keluar ya. Dulunya Indomobil terus bikin NMI. NMI sekarang NMI keluar gitu ya. Kalau nggak salah sih keluar ya NMI atau Datsun-nya ya. Kayaknya NMI ada Datsun-nya kelihatannya keluar. Kemudian karena dia sudah maju, Pak Sandi itu sempat juga beli juga tuh ya Nissan. Bukan mobilnya sih, tapi usahanya ya. Dia termasuk mendistributor Nissan juga. Karena Nissan termasuk gede ya, termasuk besar lah ya. Di dunia ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia ya agak kalah, tapi di dunia nomor 1 kalau nggak salah ya. Jepang nomor 1. Nah itu informasi yang didapatkan cuma dari laporan keuangan doang. Gimana dia bisa mengetahui ini Pak? Ya di CLK emang CLK selengkap. Kalian baca CLK kan Bapak pernah baca CLK-nya perusahaan-perusahaan BUMN ya, perusahaan-perusahaan karya. Ya, yang nggak kayak ini, nggak kayak masih lengkapan CLK-nya pemerintah gitu ya. Ini apa? Itu nggak lengkap amat gitu ya. Jadi ya kita cuma bisa melakukan forecasting dengan membandingkan ya beberapa tahun dan dengan usaha sejenis. Rata-rata usaha apakah nilai aset atau mungkin nilai pendapatannya ya, mau overstate atau understate tapi itu sih jawaban dari Bapak. Di sini di Excel-nya juga udah banyak dibahas juga sih. Excel-nya itu kan ada soal list, soal aset dan depresiasi di sini kan kalian bisa
mempelajari juga nih. Kan ada juga kan di LMS kan, apa sih, dulunya di LMS juga sih. Ya ini kebetulan yang dicontohkan adalah aset dan depresiasi ini. Ini yang bebannya berapa gitu ya, akumulasi depresiasinya berapa. Nah ini dilakukan adjustment nambah gitu ya. Jadi dari nilai asetnya 2,4 jadi 2.000 gitu ya. Nah ini pasti akan berpengaruh nih nanti ke laba rugi gitu ya, ke ekuitas apa masuk utang kayak gitu. Ini kan pasti ada pengaruh. Nah, jadi koneksi antar akun itu kayak kalau di apa, akuntansi atau di laporan keuangan pemerintah misalnya. Misalnya kan hubungannya kan gini kan ya. Bentar ya, kita bentar ya.